بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ila akhir ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nuruddin, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang dan yang saya muliakan, semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Malam ini kita dipertemukan oleh Allah dengan tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Di tahun baru ini banyak hikmah yang bisa kita gali dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah jelaskan, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatash syuhuri, sesungguhnya bilangan bulan, al-mu'tadda biha lisanah, yang dipersiapkan untuk 1 tahun, lisanah. Indallahi, menurut Allah, isna asyara syahran, yaitu berjumlah 12 bulan fi kitabillah. Arti fi kitabillah ini adalah fil lauhil mahfuz, di lauh mahfuznya. Walaupun dalam sejarah mencatat bahwa perkembangan zaman di Jazirah Arab yang sering senang dengan perang itu sempat 1 tahun itu ada 14 bulan. Sampai ketentuan Allah mereka robah kena kepentingan perang tadi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Sebagaimana yang kita pahami secara logika, di antara 12 orang yang kumpul pasti ada orang yang istimewa di situ. Bahkan menurut hadis di antara 40 orang yang kumpul di situ pasti ada wali. Cuman kita nggak tahu. Nah, di antara 12 bulan ada 4 arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan, ay muharramatun, di antaranya Dzulqa'dah. Itu bulan Dzulqa'dah wa
Hijjah dan Dzulhijjah. Kemuliaan Dzulhijjah kita maklum, kita tahu kenapa bulan haji menjadi bulan yang mulia. Wajar, karena di bulan haji umat Islam menunaikan rukun Islam yang kelima. Di bulan haji juga Arafah menjadi lautan manusia. Di bulan haji juga sejarah Nabi Ibrahim diulang setiap tahun. Di bulan haji juga Mekah padat. Di bulan haji juga yang tawaf penuh dan sa'i dan lain sebagainya. Kalau bulan haji kita maklum. Tetapi ternyata wal Muharram yang selanjutnya, bulan yang mulia itu bulan Muharram. Pertanyaannya, ada apa di bulan Muharram? Sampai bulan Muharram itu adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mirip bulan haji. Ternyata Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam kitab I'anatul Talibin, kalau Bapak punya i'anah di rumah silakan dilihat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtasib 'alallahi. Beramalah karena Allah. Yang spesifik di bulan Muharram itu berpuasalah karena Allah. Ayyukaffiras sanata qablahu, agar Allah berkenan menghapus dosa kita setahun yang lalu. Bagi orang yang mau berpuasa satu hari saja di bulan Muharram, tanggal berapa saja, dari tanggal 1 sampai tanggal 8, itu membuat dosanya 1 tahun yang lalu diampuni. Tentunya dosa kecil kepada Allah ya, bukan dosa kepada sesama manusia. Kalau dosa nyolong sendal sih enggak diampuni, selama yang punya sendal tidak mengilaskan. Bahkan lebih menarik lagi hadis yang kedua. Innallah azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha agung, iftaradha, memerintahkan fardu ala Bani Israel, kepada Bani Israel. Bani Israel yang dimaksud di sini adalah dulu waktu dipimpin oleh Nabi Yakub. Bani Israel yang dimaksud adalah umat Nabi Yakub yang dipimpin di bawah tangan Nabi Yakub. Israel sekarang bukan Bani Israel. Israel sekarang orang jahat yang dipimpin oleh setan tahu. Nah, Allah perintahkan kepada Bani Israel sauma yaumin fisana, puasa 1 hari dalam 1 tahun. Kita ingat, setiap Allah memerintahkan puasa kepada manusia, itu pasti ada rahasia di hari itu. Allah perintahkan zaman dulu puasa Senin Kamis, ternyata Nabi Muhammad lahirnya di hari Senin, apesnya di hari Kamis. Allah perintahkan kepada kita puasa bulan Ramadan, ternyata di Ramadan ada karomah, yaitu turunnya Lailatul Qadar. Allah perintahkan kepada Bani Israel puasa 1 hari, pasti hari itu ada kemuliaan. Hari apa itu yang Allah perintahkan puasa kepada Bani Israel? Wa huwa yaumu Asyura, yaitu hari Asyura. Dan ternyata umat Islam di Indonesia kenal Asyura itu sudah sejak dulu, bukan tahun-tahun belakangan ini. Bahkan orang Jawa nyebutnya bukan hari Asyura, bulan Suro. Malam 1 Suro. Yang padahal itu salah paham. Nama kata-kata Suro itu nama hari Suro, hari Asyura, bukan nama bulan. Bulannya yaitu Muharram, tanggal 10 hari Asyura. Kenapa tanggal 10 disebut hari Asyura? Karena 10 itu bahasa Arabnya Ashirun. Ashirun itu yang ke-10, maka hari yang ke-10 disebut Asyura. Jadi kata Asyura itu, kata Suro itu tanggal 10, bukan nama bulan, bulannya Muharram. Nah, yaumul Asyura wa huwa yaumul ashiru minal Muharram.
yaitu hari tanggal 10 dari bulan Muharram. Maka kata Nabi, fasumuhu, maka puasalah kalian di hari itu. Wa wasi'u alayyalikum, bahagiakan keluarga kalian pada hari itu. Fa innahu, maka sesungguhnya man wasa'a ala iyalihi wa ahli min malihi, siapa orang yang membahagiakan keluarganya pada hari itu, wasa'a bihillahu alaihi sa'ilan, maka Allah akan membahagiakan dia hidup dalam 1 tahun itu. Subhanallah. Bahkan tambahnya di dalam kitab, masih dalam kitab Yanatul Talibin, hadis Nabi mengatakan, yang disampaikan oleh Imam Muslim, la in baqaitu, kalau saja umurku sampai ila qabilin tahun depan, la asumman natasi'a, maka aku akan puasa mulai tanggal 9. Tanggal 9-nya disebut Tasu'a. Tujuannya apa dimulai tanggal 9? Nabi Muhammad mengatakan jangan tasyabuh. Karena tasyabuh itu man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, siapa orang yang menyerupai sebuah kaum itu termasuk kaum itu. Jadi kalau kita puasa cuma 1 hari, berarti kita sama dengan Bani Israel. Untuk membedakan kita umat Nabi Muhammad, umat Islam, maka puasa dianjurkan 2 hari, dari mulai tanggal 9 dan tanggal 10. Disebutnya Tasu'a dan Asyura. Tapi kalau nggak bisa di tanggal 9, tanggal 10 aja nggak masalah. Kena menyamain bukan berarti sama. Kadang-kadang disama-samakan. Karena Nabi juga bersumpah, Nabi itu nggak sempat puasa tanggal 9. Karena setelah ngomong begini Nabi itu langsung wafat. Jadi nggak sempat puasa tanggal 9. Jadi kata Allah, kalau tahun ini jatuhnya Sabtu Ahad. Ya, Sabtu tanggal 9, Ahad tanggal 10. Kalau yang mau puasa silakan dihafal niatnya, nawaitu samawadin min yaumi tasu'a atau min yaumi asyura sunatan lillahi ta'ala. Artinya niat saya berpuasa besok dari hari Tasu'a atau hari Asyura, sunnah karena Allah Ta'ala. Silakan tanggal 9 aja ikut hadis Nabi ini. Tanggal 10 saja ikut perintah Allah untuk Bani Israel. Tanggal 9-10 itu lebih bagus. Nah, 12 amalan yang harus dilaksanakan di tanggal 10 itu. Yang pertama berkeramas. Nah, orang Jawa memaknai ini salah kaprah. Berkeramas itu tujuannya kita yang mau puasa. Sebagaimana kita mau puasa Ramadan itu kan keramas dulu sunnahnya. Saudara kita orang Jawa ini berkeramas itu ngeramasin keris, keramasin benda-benda keramat, mandiin keris, mandiin cincin, mandiin pisau dan sebagainya. Padahal keramas itu bukan untuk keris, kitanya. Puasa sunnah, bersedekah, silaturahim, salat qadha. Kalau masih ada yang mau harus qadha, motong kuku, besuk orang sakit, ziarah kepada alim, memakai sifat menyenangkan keluarga yang tadi itu, usap kepala anak yatim, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya tanpa ada batasan. Begitu istimewa hari Asyura. Ada apa sih dengan hari Asyura? Di dalam kitab Kanjun Najah wa Surur atau kitab-kitab yang lain juga banyak menjelaskan. Kalau nggak salah di dalam kitab Duratun Nasin juga ada penjelasan ini. Karena di tanggal 10 Asyura itu banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada kekasihnya. Di antaranya tanggal 10 bulan Muharram, hari Asyura, Nabi Adam memperoleh ampunan dari Allah sehingga ia menjadi nabi yang sofi, nabi yang bersih, nabi yang tidak punya dosa. Yang padahal dosa Nabi Adam itu enggak keturunan, maksiat di sorga maksiat. Sampai Allah usir turun ke muka bumi. Allah alam, menurut kisah itu 40 tahun enggak ketemu dengan istrinya. 40 tahun. Dipertemukan oleh Allah Adam dan Hawa itu di Jabal Rahmah di Arafah. Maka sampai sekarang itu Jabal Rahmah dikenal dengan Jabal Jodoh. Setiap kita punya pacar, tulis katanya di waktu Jabal Rahmah pasti ngejodoh.
Yang kedua Nabi Idris diangkat oleh Allah ke dalam surga hidup-hidup. Nabi Idris itu nggak ada kuburannya, karena nggak sempat mati dunia, cuma dimatiin sama Azrail. Itu terjadi itu tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Nuh mendaratkan perahunya setelah lama berada di atas banjir bandang. Waktu dunia dilanda banjir bandang, seluruh dunia tidak ada kecuali, sampai Kan'an itu diperintahkan naik oleh Nabi Nuh. Kan'an bilang, enggak, saya enggak mau naik kapal ayah, saya akan ke gunung. Ya Simuni, gunung itu akan menolongku dari kebanjiran. Ternyata setelah di sono tidak ada gunung yang aman, semuanya tenggelam. Itu juga tanggal 10 bulan Muharram dibedaratkannya. Konon katanya 40 hari Nabi Nuh itu hidup di atas kapal perahunya, diombang-ambing. Dan yang aneh, saya baru belakangan ini tahu dari medsos, tahu benar atau tidak. Menurut ahli penelitian tentang alam sedunia bersepakat bahwa kapal Nabi ini itu terbuat dari kayu jati. Yang kita kenal koka-koka itu ternyata jati. Maka ada orang mengatakan berarti Nabi ini itu orang Jawa Timur, karena jati tumbuhnya di Jawa Timur. Wallahu a'lam itu. Indonesia benar. Nabi Ibrahim itu juga diselamatkan oleh Allah dari panasnya api yang membakarnya. Gara-gara Namrud, Nabi Ibrahim dibakar seminggu lamanya. Setelah keluar dari tabunan, Nabi Ibrahim diharapkan Namrud sudah gosok, sudah angus, sudah jadi abu. Ternyata keluar dari tabunan, jangankan gosok, malah Nabi Ibrahim kedinginan. Padahal Allah cuma mengirimkan ayat, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu ayatnya. Makanya jangan aneh Bapak kalau ada santri salafi, santri kobong, ketika kita minta api buat ngerokok nggak ada api, lalu santri kemudian ke dapur bawa bara api di tangannya, jangan aneh. Itu ayatnya, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tapi pulang dari sini Bapak jangan langsung nyoba ya. Itu harus. Aku sudah bisa bawa, pakai batok doang. Yang kelima Nabi Musa menerima kitab dari Allah yang bernama Taurat, itu juga pada tanggal 10 bulan Muharram. Yang keenam Nabi Yusuf keluar dari penjara gara-gara terkena fitnah oleh keluarga raja. Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, ditemukan oleh orang mau ke kota, dijual, sampai jual di kota dijual, dibeli oleh raja, kena gantengnya Nabi Yusuf, diangkat anak oleh pamong raja. Gede-gede Yusuf, ternyata ibu angkatnya tertarik sama Yusuf, sampai Yusuf mau diperkosa. Begitu Yusuf diperkosa, Yusuf ngamuk, Yusuf kabur, dijamret, baju belakangnya robek. Begitu dibawa ke persidangan, siapa yang salah? Karena di situ tidak ada saksi. Ada bocah yang belum bisa bicara, baju merah. Tiba-tiba dia bersaksi, wahai Tuan Hakim, lihat aja Yusuf itu bajunya robek belakang, robek depan. In kudda qamisuhu min kubulin fasodaqat wa huwa minal kadzibin. Kalau Yusuf itu bajunya robek depan, berarti Zulaiha yang benar, dia udah mau diperkosa. Wa huwa minal kadzibin, Yusuf yang salah, Yusuf yang bohong, dia tidak ngaku, dia mungkir. Tetapi wa in kudda qamisuhu min kubulin, kalau Nabi Yusuf itu ternyata bajunya robek belakang, berarti fakadzabat, Zulaiha yang salah, Zulaiha yang bohong, dia yang memperkaya Yusuf, Yusuf yang harus dipercaya. Begitu diperiksa oleh hakim, ternyata baju Yusuf itu robeknya robek belakang. Kira-kira yang salah siapa? Zulaiha. Yang salah jelas Zulaiha. Fakta membuktikan yang jelas salah Zulaiha. Tapi yang dipenjara siapa? Emang dari dulu begitu Pak hukumnya.
Dari dulu juga begitu. Kalau kita bersengketa sama orang gede, sama pejabat, jangan harap menang. Memang dari juga begitu. Berapa tahun Yusuf di penjara? Enggak tanggung-tanggung 7 tahun di penjara. Dan dikeluarkan oleh Allah itu tanggal 10 bulan Muharram. Di tanggal 10 bulan Muharram itu membebaskan dari kesulitan, dari kesusahan, dari kesukaran, dari siksa, dari derita. Bahkan ayahnya Nabi Yakub, yang ketujuh Nabi Yakub, bisa kembali melihat setelah lama buta karena memikirkan Yusuf. Bayangkan saja Nabi Yakub punya putra yang namanya Yusuf, udah ketahuan ganteng dari kecil, diajak main sama abang-abangnya, tiba-tiba laporan ke Nabi Yakub bahwa Yusuf itu dimakan macan. Yakub nggak percaya karena Yakub tahu macan itu nggak mungkin makan daging Nabi, nggak mungkin. Tapi Nabi Yakub nggak punya data, untuk membantah nggak punya data, sehingga setiap saat Yakub itu nangis ingat Yusuf. Kalau ingat nangis, ingat 7 tahun matanya dipakai nangis sampai Nabi Yakub itu buta, tidak bisa melihat. Nah, ketika pertemuan dengan Nabi Yusuf, baju Nabi Yusuf dibawa oleh abangnya, dilemparkan ke wajahnya Yakub dalam keadaan buta, mencium bau tubuhnya Yusuf. Itu Yakub langsung bisa melek, ini bau tubuh Yusuf, dan langsung bisa melihat. Itu terjadinya juga pada tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Ayub sembuh dari sakitnya yang membuat beliau menderita belasan tahun. Konon katanya 18 tahun Nabi Ayub itu sakit, sampai badannya, dagingnya habis. Di dalam kitab Duratul Nasin dijelaskan, seandainya Yakub itu berdiri di lapangan kena sinar matahari, maka bayangannya itu bukan lagi bayangan manusia, tetapi bayangan tengkorak hidup. Tidak ada daging dalam tubuhnya, kecuali hati dan lidah, cuma 2 saja. Itu disembuhkannya itu juga pada tanggal 10 bulan Muharram. Begitu juga Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah dari dalam perut ikan yang disebut Hud. Begitu juga Nabi Musa membelah laut menjadi jalanan untuk umatnya Bani Israel, itu atas kerjaan Fir'aun. Nabi Daud memperoleh ampunan atas dosa yang pernah dia lakukan. Nabi Sulaiman menerima kerajaan, kemuliaan dan kekayaan dari Allah, itu juga tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Muhammad memperoleh ampunan dari Allah sebelum berdosa, itu juga tanggal 10 bulan Muharram. Alam dunia ini pertama kalinya diciptakan oleh Allah itu pada hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Juga hujan yang pertama kalinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas bumi itu juga pada hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Bahkan rahmat ilahi yang pertama kalinya diturunkan oleh Allah itu semuanya terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lainnya, sampai saya nggak muat di kertas, saya nggak muat. Masih banyak peristiwa-peristiwa yang lainnya yang terjadi pada hari Asyura yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Maka hari ini hari Selasa, malam Rabu, Rebo, Kamis, Jumat, 3 hari lagi kita akan bertemu dengan tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Mudah-mudahan di tanggal itu kita dikeluarkan dari semua problem dan masalah hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapat kebahagiaan, mendapat kemuliaan, mendapat kesuksesan yang disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala tanggal 10 bulan Muharram yang disebut hari Asyura. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.